Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selanjutnya akan dibahas mengenai karakterisasi matrik definita negatif yang dapat dituliskan sebagai perkalian suatu matrik dengan adjoinnya. Selamat menyaksikan. Kita mulai. Jelas bahwa jika kita punya matrik AA bintang, maka dia adalah matrik yang definita negatif. Sekarang kita akan melihat bahwa suatu matrik definita negatif juga akan berbentuk seperti AA bintang ini. Dan ini diberikan dalam teorema 2312. A definita negatif jika dan hanya jika terdapat matrik B yang memenuhi A sama dengan BB bintang, dan tambahannya untuk matrik definit positif yaitu terdapat matrik tak singular yang memenuhi A sama dengan BB bintang. Jadi kita akan buktikan dulu. Yang dari kanan ke kiri itu jelas. Jadi kalau dia berbentuk BB bintang, dia akan merupakan matrik yang definita negatif. Jadi ini jelas. Sebaliknya, sekarang kita misalkan A-nya Hermit. Nah, maka ada suatu matrik uniter berukuran N kali N, dan D adalah diagonal yang berisikan nilai-nilai eigen dari matrik A yang memenuhi A sama dengan UDU bintang. Karena A-nya definita negatif, maka lambda 1 sampai lambda N ini juga lebih besar sama dengan 0. Lalu kita pilih alfa 1 sampai alfa N, bilangan-bilangan kompleks yang memenuhi modulus dari alfa I kuadrat adalah lambda I. Ini kita bisa memperolehnya karena lambda 1 sampai lambda N tadi tak negatif. Nah, sekarang untuk matrik B yang kita inginkan, kita definisikan B itu adalah matrik U dikalikan matrik diagonal yang berisi alfa 1 sampai alfa N dikalikan dengan U bintang. Maka pada saat kita kalikan B kali B bintang, itu adalah U lalu matrik diagonal yang berisi modulus dari alfa 1 kuadrat sampai alfa N kuadrat kali U bintang, dan ini akan sama dengan A. Lebih lanjut untuk nomor 2-nya, kalau A-nya definit positif, maka alfa 1 sampai alfa N-nya ini tidak 0, sehingga nanti B-nya itu tak singular. Dan karena alfa 1 sampai alfa N-nya itu tidak tunggal, maka B-nya juga tidak tunggal. Namun, kita punya teorema berikut, yang ini dinamakan juga sebagai faktorisasi Cholesky. Jadi misalkan A matrik Hermit, maka kita bisa memilih jika A-nya definit positif, maka B-nya itu bisa dipilih suatu matrik segitiga bawah tak singular, dan hanya ada satu matrik L yang semua komponen diagonal utamanya itu real positif. Jadi kita akan buktikan ini sekarang. Dari kanan ke kiri ini jelas, yaitu jika A-nya sama dengan LL bintang, maka A-nya definit positif. Dan untuk dari kiri ke kanan, kita akan melakukan induksi pada N. Nah, untuk N sama dengan 2, ini kita seperti melakukan OBE pada A. Jadi misalkan A-nya itu adalah A11, A21 garis, A12, A22. Dan kalau kita lakukan OBE, ini akan menjadi A11, A21 garis, 0, lalu di komponen ini adalah A22 dikurangi A21 dibagi A11 dikalikan A21 garis. Kita bisa memilih matrik L, di mana dia adalah segitiga bawah yang memenuhi modulus dari alfa 11 kuadrat adalah A11, modulus dari L22 kuadrat adalah determinan A dibagi A11, lalu L21 adalah A21 kali L11 dibagi A11. Dan hanya satu L11 dan L22 positif yang memenuhi, yaitu
saat L11 adalah akar dari A11 dan L22 adalah akar dari determinan A dibagi A11. Nah, selanjutnya untuk N lebih besar sama dengan 3, lalu kita asumsikan teoremanya sudah berlaku untuk N-1, kita partisi A menjadi submatrik B U bintang alfa dengan B-nya ukuran N-1 kali N-1, U-nya di Cn-1, dan alfanya di C. Berdasarkan sifat 235, maka B-nya ini definite positif dan juga alfanya ini real positif, sehingga B ini bisa saya tuliskan sebagai L1 kali L1 bintang, di mana L1 itu segitiga bawah berukuran N-1 kali N-1. L1 juga tas singular. Seperti tadi, A itu bisa di-OBE menjadi seperti ini. Alfa dikurangi U bintang B inverse U. Lalu determinan A adalah ini dikalikan determinan B. Dan sebagai L-nya itu kita pilih L1 0 V bintang beta, di mana V itu adalah L1 inverse U, beta suatu elemen di C dengan modulus beta kuadrat adalah determinan A dibagi determinan B. Nah, terakhir ketunggalan L ini diperoleh dari ketunggalan dari L1 dan beta yang dipilih sebagai untuk ketunggalannya dari ketunggalan L1 dan beta yang dipilih sebagai akar determinan A dibagi determinan B. Jadi ini mengakhiri bab 2. Demikian pembahasan kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali dalam video berikutnya. Terima kasih.